kita seorang mukmin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan telinga yang iman, diberikan mata yang iman, diberikan mulut yang iman, semuanya iman. Jadi apa yang dapat kita keterangan daripada guru atau ulama-ulama, keterangan-keterangan yang keluar daripada hadratur Rasul, kita yakin bahwa itu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tidak susah payah lagi, dengan sepintas lalu kita percaya apa yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak ada di antara kita insyaallah yang memang Allah Ta'ala sudah berikan anggota-anggota, mata, telinga, mulut, semuanya yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga mendengarkan itu, yang ragu-ragu tidak, tetap kita percaya dan kita amalkan insya Allah sedapat mungkin, karena yang demikian itu semuanya membawa keuntungan bagi kita insya Allah Ta'ala. Jadi ringkasnya, Nabi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, kalau secara gambar-gambaran, foto-foto, nanti tahun ini bakal anu, kejadian anu, semuanya udah digambarkan. Itu hadratur Rasul nggak beda seperti lihat foto aja. Kalau kita lihat bioskop, anu. Hadratur Rasul tahu melihat ini diperlihatkan oleh Allah, yang bahwa nanti sesudah Nabi akan terjadi anu. Hadratur Rasul diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang diperlihatkan oleh Allah, Nabi tabah. Nggak seperti kita. Nabi tabah. Tabah dari mana? Coba kalau antum, kalau kita nih diperlihatkan bahwa ente punya anak nanti bakal ada yang potong lehernya, bagaimana? Ada yang ngasih tahu, diperlihatkan itu tuh anak ente bakal dipotong tuh lehernya. Tuh pisaunya anu, yang motongnya tuh orangnya anu. Diperlihatkan. Bagaimana kalau dapat anda diperlihatkan anda punya anak mau dipotong sama seorang? Bisa mam nggak? Hah? Bisa makan nggak? Wah, udah dah. Entum udah lupa segala-galanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu itu kepada ahlinya. Diperlihatkan. Oh, zaman Rasulullah bakal anu. Sesudahnya Rasulullah meninggal dunia akan terjadi zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, anu. Sampai terjadi di zaman Sayyidina Hasan dan Husain, sampai cucunya dua-duanya itu terbunuh dengan secara yang tidak baik. Tahu semuanya apa yang akan terjadi sesudah Nabi wafat, Allah Ta'ala sudah berikan lebih dahulu. Tapi Nabi gelisah nggak? Nggak ada gelisah itu, nggak ada gelisah ini. Nggak seperti kalau cara kita. Baru si anu sakitnya payah, disusulin si anu sakitnya payah, udah nangis. Keluar dari rumah udah nangis, udah nangis sepanjang jalan. Baru kabar si anu sakit payah. Belum terjadi. Kalau hadratur Rasul bukannya khabar, bukti memang tidak akan salah lagi bahwa apa pengkhabaran tadi akan terjadi. Begitulah ya, sekadar derajat masing-masing. Sekadar derajat masing-masing. Coba anak kita umpamanya, anak kita, laki ke perempuan, terutama perempuan,
Kalau anak kita dikasih tahu bahwa bapaknya ini saat sedang sakit payah yang sudah tidak dapat diharapkan lagi akan panjang umur. Kita kasih tahu sama anak kita, ngulun ya. Tahu nggak ngulun? Ngulun. Tahu nggak ngulun? Kok dia mah? Ya ini nggak ada orang apa nih ya? Hah? Ngulun ya? Bukannya ngulun ya? Ngulun. Ya, kalau anak perempuan kita nih, anak kita datang seorang kepada anak kita, umpamanya Halimah, kan nanti tenang-tenang di rumah, emangnya kenapa? Nanti nggak tahu, nanti punya orang tua sekarang ini di saat-saat ini sedang sakratul maut. Gimana tuh si anak? Lompat si anak itu. Mungkin lompat sambil menjerit. Karena satu kabar yang kaget sekali. Gitu. Tapi kalau memang kehendak Allah diberikan pengetahuan, kejadian-kejadian yang lebih daripada itu, tidak akan mengkagetkan hatinya. Tetap diterima dengan tenang hati, kembali kepada Allah menurut sekadar derajatnya masing-masing. Ya. Pangkat kita aja deh nih. Pangkat kita deh nih yang sekarang yang ada kita deh nih. Seandainya ada yang ngasih tahu dengan memang udah benar-benar begitu. Umur anta tinggal 3 hari lagi. Kasih tahu umur anta tinggal 3 hari lagi, bagaimana? Mau kerja apa 3 hari? Udah dikumpulin bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, uangnya yang disimpan, yang udah dah. Kan begitu? Nah, gitu. Kelakuan kita memang begitu. Tapi kalau yang memang sudah Allah atur dengan pengertiannya dan kehendak Allah mesti dia tahu, tenang, tidak apa-apa, tidak nangis, tidak gelisah, tidak apa. Itu namanya pengertian yang Allah berikan kepada seorang. Seperti terjadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul Rasul meninggalkan hari Senin, pokoknya Hadratul Rasul meninggal. Sudah datang kepada Hadratul Rasul sambil air matanya bercucur air mata Siti Fatimah di hadapan ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Siti Fatimah nangis. Keluar air matanya, Hadratul Rasul dapat lihat air mata keluar daripada 2 mata Siti Fatimah. Tentunya dari sedihnya karena akan terpisah antara anak dan ayah. Udah dah. Udah begitu dipanggil Siti Fatimah, dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang air matanya bercucuran. Si Siti Fatimah nih dipanggil oleh Hadratul Rasul, dipeluk. Apa kata Rasul waktu dia lihat anaknya ternyata air matanya bercucuran? Karena tentunya dari sedihnya bapaknya akan meninggal. Hadratul Rasul dia lihat Siti Fatimah kelihatannya sedang sedih sekali melihat keadaan ayah akan pulang ke rahmatullah. Dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Siti Fatimah. Apa kata Rasul?
Apa nih kata Rasul kepada anaknya Siti Fatimah yang tercinta? Bukan kayak sebagian kita, kalau kayak kita sebagai anak suruh makin kencang nangisnya. Suruh pada bikin kencang nangisnya. Hadratul Rasul lain namanya juga Rasul. Dia datang Siti Fatimah tahu bahwa Hadratul Rasul dia mau pulang ke rahmat Allah, dan dia nangisnya juga tentu dia ada punya perasaan Siti Fatimah. Nabi bersabda kepada Siti Fatimah yang sedang bercucuran air mata itu. Apa katanya Rasul kepada Siti Fatimah? Hai Fatimah, hai Fatimah, engkau di antara keluarga aku yang paling pertama menyusul kepada aku. Kata siapa tuh? Rasulullah. Hai Fatimah, engkau di antara keluarga aku yang mula pertama akan menyusul kepada aku. Hanya mula pertama, tahu sebulan lagi, tahu 1 hari lagi, tahu 2 hari lagi, tidak diterangkan. Hanya yang mula pertama akan menyusul kepada aku. Jadi maksudnya, keterangan yang baru tentu, Nabi ngasih tahu kepada kepada Siti Fatimah bahwa bila mana Hadratul Rasul meninggal dunia juga nanti jangan bingung-bingung. Kenapa? Karena yang pertama nyusul kepada aku, kata Rasul, ialah anti, begitu. Maksudnya begitu. Jadi Nabi ngasih tahu kepada Siti Fatimah, hai Fatimah, nanti tak usah susah-susah, ya, tak usah nangis-nangis, tak usah susah-susah. Kenapa? Karena yang mula pertama nyusul kepada aku ialah engkau. Kata siapa tuh? Kata bapaknya tuh. Bapaknya Siti Fatimah. Hadratul Rasul memberitahu begitu. Yang mula pertama. Coba kalau dibandingkan manusia yang tidak di zaman Rasul atau bukan kayak Siti Fatimah, dikasih tahu begitu, yang mula pertama menyusul kepada Rasulullah, rupanya bikin menjerit benar-benar. Bikin menjerit setakar tenaga dan menjeritnya. Kenapa? Udah bapaknya meninggal, dia juga akan apa? Akan nyusul. Tapi tidak. Waktu Nabi memberitahu kepada Siti Fatimah, hai Fatimah, engkau seorang keluarga aku yang mula pertama akan menyusul kepada aku. Terus diam dia. Diam terus Siti Fatimah. Tidak terus dia nangis, tidak diam. Seakan-akan dia gembira. Memang gembira hatinya bahwa pulang ayahnya tidak menjadi soal. Yang perlu dia menyusul ayahnya. Jadi dia akan menyusul kepada ayahnya. Akan pulang bersama-sama, tidak lama-lama lagi. Begitulah segala apapun juga dari Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diberikan kepada umatnya barang yang tidak dapat diketahui oleh siapapun juga. Hadratul Rasul karena seorang Rasul dapat diberikan bangsa amar perkara-perkara yang gaib-gaib. Allah Ta'ala berikan kepada Hadratul Rasul karena dia seorang Rasul yang dapat menerima segala apapun juga pesan-pesanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari karena itu, di sini pun di doa hadis yang pertama kita baca, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang akan didapati, dialami oleh umat-umatnya. Tahu semuanya. Tahu. Hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa gaib-gaib yang semacam tadi itu tidak sembarangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tahu kepada seorang. Wah, kacau. Nggak bisa. Sekampung udah orang pada jerit-jerit. Kenapa? Karena tahu anaknya mau meninggal, bapaknya mau meninggal, si anaknya mau meninggal. Tuh, walhasil meskipun tinggal 1 hari 2 hari lagi, tetap aja itu rahasia
rahasia Allah disembunyikan agar supaya umat manusia ini tenang di dalam keadaannya, meskipun itu bala atau itu ujian atau itu mati akan datang besok atau datang setinggal 1 jam lagi, tapi rahasia Allah disembunyikan, jadi seakan-akan tidak dapat yang mengetahui melainkan Allah sendiri. Alhamdulillah, paling enak dah agama-agama Allah. Paling enak agama-agama Allah. Segala hukum masalah apapun juga tidak mendapat kesempitan dalam suatu apapun juga, dapat keluasan segala apapun. Makanya syukur kita kepada Allah yang Allah Ta'ala berikan kita, jadikan kita seorang mukmin, mukminan, iman lidah kita, iman telinga kita, iman segala rambut-rambut kita, iman enggak? Iman. Kulu. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur.